semoga apa yang kita harapkan untuk kedepannya bisa seperti itu terus ya, kita bisa sehat terus. Amin. Oke, saya hanya mau simple aja di sini, mau jelasin sedikit aja bahwa teknologi setiap tahun itu akan bertambah ya. Ada macam-macam teknologi, bahkan teknologi di bidang kesehatan ini sekarang sudah banyak revolusinya. Orang sekarang sudah banyak jenuh dengan obat-obatan. Mungkin banyak sekali efek-efek samping yang terjadi. Dengan teknologi banyak sekali hal-hal yang bisa diraih dari situ. Kita bisa merubah pola pikir, merubah segala sesuatu, pola hidup dan pola sehat manusia. Nah, saya di sini hanya berbicara tentang gelombang terahertz. Nah, apa sih itu gelombang terahertz? Kok bisa jadi seheboh ini? Dunia saat ini dalam 2 tahun belakang ini sering sekali membicarakan mengenai masalah gelombang terahertz. Kenapa? Kami dulu ya, saya memang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Saya banyak di lokasi-lokasi di Sulawesi Tengah dan sebagainya. Saya meneliti tentang mineral. Agak majuan dikit Pak, kena ini. Saya meneliti tentang mineral, dan mineral ini yang saya teliti itu semua mineral-mineral yang ada di perut bumi Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia ini kaya raya terhadap mineral. Amin. Kita gak akan mungkin susah. Kenapa? Allah sudah memberikan ke Indonesia ini banyak sekali mineral. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah saya teliti ya, mulai dari Papua sampai ke Sumatera dan sebagainya. Kita ini boleh kata aset kekayaan yang luar biasa ada di Indonesia untuk mineral. Ya. Ini Masya Allah, saya berharap bahwa Indonesia terus maju terus ya, dengan pemimpin yang betul-betul baik ya, dan sungguh memperhatikan masalah kekayaan alam. Baik, ini yang saya mau bawa adalah mengenai masalah gelombang terahertz. Di sini saya katakan why terahertz. Kenapa harus terahertz? Ya. Gelombang terahertz ini seperti yang saya kutip daripada Albert Einstein, yang mungkin sudah kenal ya. Ini dia bilang the future medicine is the medicine of frequency, di mana bahwa obat masa depan nanti obatnya itu adalah frekuensi gitu loh. Nah ini unik sekali. Kenapa? Terbukti sekarang ini bahkan banyak sekali yang sudah tidak perlu lagi menggunakan obat-obat medis ya. Dan ini akan saya jelasin. Oke, ini kutipan daripada 2 orang pakar, satu Albert Einstein dan yang kedua adalah Tesla. Mungkin ada yang kenal Tesla ya. Kalau Einstein kenal. Tesla itu sekarang ada banyak mobilnya ya. Mobil listrik kan Tesla itu. Ya, nah ini adalah pakar daripada teknologi-teknologi yang ada. Dan ini sudah lama dan mereka sudah meninggal semuanya. Hanya pemikiran mereka jauh ke depan soal masalah frekuensi. Everything is frequency. Everything in life is vibration. Future medicine will be the medicine of frequencies. Albert Einstein. Frequency healing for body, spirit, and mind was endorsed by Nikola Tesla, 1856 to 1943, a famous inventor and scientist who made many important discoveries back in the 1930s. Ini bahasa Bugisnya. Saya jelasin sedikit bahasa Indonesianya. Jadi 2 ahli ini adalah ahli yang benar-benar yang sudah lama ya, sudah zaman dulu ini ya, tahunnya 1856 sampai 1943 ya. Kita aja belum lahir pada saat itu. Dan beliau ini menyatakan bahwa frekuensi itu merupakan obat masa depan ya. Dan ini dua-dua mengakui, dan ternyata terbukti sekarang ini. Baru saja dalam 2 tahun belakang ini orang heboh ya bicara mengenai masalah frekuensi. Frekuensi yang dimaksud itu adalah frekuensi terahertz. Nah, apakah itu frekuensi terahertz? Terahertz ini bagaikan sidik jari kalau di dalam range gelombang elektromagnetik ya, dari ujung ke ujung. Kita ini hidup semuanya dalam gelombang elektromagnetik. Bapak Ibu nggak sadar bahwa Bapak Ibu selama ini pegang HP ya. Pegang HP itu gelombang elektromagnetik. Dengan radio, gelombang elektromagnetik. Ya, TV, nonton bola sampai subuh-subuh. Ya, itu gelombang elektromagnetik. Dan range posisi terahertz ini adalah posisi yang di tengah. Jadi bayangkan, ini contohnya aja. Ini kalau kita lihat ini frekuensi di atas nih, frekuensi yang di bawah ini adalah panjang gelombang,
Nah, ini ada macam-macam, ada radio, ada TV, ya, ada microwave. Di sebelahnya itu ada infrared, ya, terus ultraviolet, ya, matahari apa segala ya, memancarkan sinar ultraviolet. Ini semua gelombang elektromagnetik. X-ray, ya, kalau kita mau ke dokter dicek paru-paru kita, badan kita di foto, ronsen, ya, pakai X-ray. Nah, ini ada gamma rays, ini juga yang menggunakan teknologi nuklir ya. Nah, ini untuk melakukan foto dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah range daripada frekuensi, dan di bawah ini adalah panjang gelombangnya. Jadi sidik jarinya terahertz berada di posisi range ini, di mana 10 pangkat 12 di sini adalah posisi yang merupakan gelombang terahertz. Itu adalah frekuensinya. Jadi sama kalau kita putar radio ada AM, ada FM kan, ada frekuensinya, ya. Nah, itu kita masuk di situ. Nah, itu kita sidik jari daripada gelombang terahertz. Kalau kita lihat di sini, gelombang terahertz itu dia punya panjang gelombang adalah antara 300 mikrometer sampai 30 mikrometer. Jadi itu range panjang gelombang ya. Kita belajar fisika dulu sedikit, tapi tidak terlalu dalam ya, supaya bisa paling tidak mengerti gitu loh posisinya. Kenapa sih ini heboh banget dan cukup luar biasa ini gelombang. Terus kemudian kalau dibilang frekuensi, dia kalau diputar setel radio ada frekuensinya AM, FM dan sebagainya. Nah, untuk frekuensinya terahertz itu berasal pada sisi ya. Ini kita sebut aja 1 terahertz sampai 10 terahertz ya. Nah, situ kan kita sudah belajar yang ada kilohertz ya, ada megahertz. Nah, ini adalah dia masuk ke terahertz ya, lebih tinggi daripada mega dan sebagainya. Oke. Terus kita lihat nih elektromagnetic spektrum ya. Spektrum di sini ada radio spektrum, ada infrared, ultraviolet, ada X-ray sama gamma rays. Dan posisinya adalah dia nyempil di sini nih. Antara microwave dengan far infrared, ini posisi di sini. Nah, sekarang apa yang kita lihat selama ini? Warna ya, cahaya seperti pelangi. Pelangi itu, warna itu keluar dari range antara 400 terahertz sampai dengan 789 terahertz. Posisinya di sini. Jadi warna-warna cahaya yang kita bisa lihat dengan mata itu masuk di gelombang 400 terahertz sampai dengan 789 terahertz. Ini sedikit ilmiah ya, tapi nanti kita menjurus lebih dalam lagi. Nah, posisi-posisi ini sangat penting dalam dunia teknologi ya, karena mereka harus tahu nih gelombang-gelombang mana saja sih yang bisa digunakan dan apa sih kegunaannya. Kan kita sudah tahu gelombang radio, sudah tahu fungsinya itu apa ya. Gelombang HP, handphone itu kita sudah tahu fungsi itu apa dan sebagainya. Sekarang kita ingin tahu gelombang-gelombang yang di atas ini. Kalau ini kita sudah tahu, ultraviolet kita sudah tahu ya, dari matahari dan sebagainya ada ultraviolet di sini. Kondisi berikutnya adalah tentang ionizing radiasi. Apa sih itu ionis? Jadi radiasi itu ada dua hal. Satu yang mengandung ion dan satu yang tidak mengandung ion. Semua gelombang elektromagnetik itu punya radiasi. Tapi secara fisika ada yang masuk ion dan ada yang tidak masuk ion. Nah, apa perbedaan antara gelombang yang ada ionnya dengan yang non ion? Nah, ini kita bahas lagi ya. Jadi apabila energi itu dia bisa melepaskan elektron ya dari suatu atom, dan itu molekul itu meliputi udara, air ya, bahkan jaringan hidup. Nah, itu dinamakan radiasi pengion. Jadi apabila kita terjadi perubahan ya dari gelombang radiasi tersebut, maka disebut dengan radiasi pengion. Nah, ini dan bahkan radiasi pengion ini tidak bisa terlihat dan bahkan tembus ya, kayak macam kita di foto ronsen tembus, bisa kelihatan sampai tulang-tulang sampai isi badan kita bisa kelihatan di dalam foto ronsen itu. Nah, posisinya spektrum, nah ini bisa lihat ya, spektrumnya ini gelombangnya makin panjang, dia energi makin lemah, makin rendah ya. Kalau dia makin kencang ya, ini energinya makin tinggi. Nah, gelombang ini maksud tadi gelombang pengion tadi ada posisinya di sini ya, 1
sampai ke sini. Nah ini yang dinamakan ionizing radiation. Nah ini yang radiasi kalau saya singkat, radiasi yang berbahaya. Jadi gelombang ini ada radiasi yang tidak berbahaya, ada radiasi yang berbahaya. Nah inilah gelombang yang mengandung ion. Ya, jadi sinilah posisinya. Ini berbahaya. Berbahaya itu siapa? Semua makhluk hidup. Ya. Apakah pernah ada yang ronsen 1 hari 2 kali? Ada yang berani kan? Nah itu bahaya sekali karena ronsen itu mengandung ion. Dia bisa mengeluarkan elektron di situ. Nah ini. Nah kalau kita lihat lagi posisinya untuk non-ionizing dan ionizing, nah bisa dilihat. Yang khusus untuk ionizing warna kuning ini, semua gelombang yang di sini ini bisa merusak DNA. Jadi DNA dalam tubuh kita bisa rusak. Jadi jangan sekali-sekali ronsen berkali-kali dalam 1 bulan. Lebih bagus mungkin jarang. Biarpun punya penyakit banyak, tapi ya misalnya banyak orang untuk dianjurkan tidak ronsen ya, dalam berkali-kali. Ini kondisi seperti itu. Nah posisinya terahertz itu ini berada antara microwave dengan infrared. Posisi pasti itu kasih. Posisi ini. Dan tidak masuk dalam air. Ya, tidak masuk dalam air. Oke, nah sekarang kita mau lebih dalam lagi ya. Informasinya supaya bisa jelas nih. Kalau tidak dijelasin nanti nggak jelas nih apa ini, apa fungsinya gitu. Nah, ini masuk lagi. Nah, pertanyaan tadi, apakah radiasi ion itu aman? Nah, jawabannya, dia karena dapat mengubah molekul di dalam sel tubuh kita, ya, tidak akan tersebut atau ionisasi daripada radiasi itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya apa? Cancer, kanker. Nah itu salah satunya. Jadi jangan sering-sering lah mendekati radioaktif, ya, radioaktif. Atau mungkin kalau di rumah sakit ada tulis itu ada ruangan radio ya. Itu ruangan yang hati-hati, kita nggak boleh, bahkan temboknya pun dipasang led ya, ditutupi area led untuk melapisi supaya tidak tembus dia punya gelombang. Nah ini berikutnya kemudian kita lihat bahwa paparan intens dari radiasi dapat menghasilkan kerusakan kulit dan jaringan. Nah bagaimana dengan terahertz radiasi? Nah itu tadi kan ada pengion, ada non pengion. Terahertz itu non pengion, jadi dia punya signifikasi dalam diagnosis dan pengobatan medis. Kenapa? Karena rentang frekuensi terahertz itu sesuai dengan energi karakteristik daripada gerak biomolekuler. Jadi dalam tubuh kita ada biomolekul. Ya. Jadi kenapa bisa terahertz itu bisa apalagi namanya? Cocok untuk manusia atau makhluk hidup, bukan saya manusia, hewan pun bisa. Itu karena kita punya biomolekul dalam tubuh itu sama rentang frekuensinya dengan radiasi daripada terahertz. Nah, energi rendah spesifik daripada terahertz tidak menyebabkan ionisasi terhadap biomolekul. Ini saya ceritakan sedikit tentang ini kekuasaan Allah ya. Kalau kita belajar makin dalam soal mengenai masalah sel, ya, masalah biomolekul dan sebagainya, kita makin sangat mengagumi ya pencipta kita. Ya, karena apa? Pencipta kita itu luar biasa. Ini adalah sel. Tubuh manusia terdiri dari sel. Semua tubuh kita ini terdiri daripada sel. Nah, siapapun dia, ya, bahkan makhluk lain dari sel. Nah, sel yang ada dalam tubuh manusia itu ada berapa banyak sih? Ada yang tahu nggak? Miliaran. Miliaran. Ada yang tahu lagi? Semuanya? Sel dalam tubuh manusia, kita di hidup kita seperti ini Allah yang ciptakan, ya. Nah ini 30 triliun sel. Bayangkan 30 triliun sel yang dibentuk untuk tubuh manusia. Nah, uniknya lagi, di dalam satu sel dari 30 triliun itu, nah ini bayangkan, sel itu kecil sekecil itu, ada namanya biomolekul. Terdiri lagi biomolekul dalam satu sel itu antara 10.000 sampai 100.000.
biomolekul. Bayangkan, itu luar biasa, dalam satu sel ada lagi 10.000 sampai 100.000 kekuasaan Allah. Ya. Ini Masya Allah benar. Jadi kita bisa bayangkan dalam tubuh, ya, dalam tubuh kita terdapat makhluk hidup juga, sel dan biomolekul. Nah ini kondisinya. Dalam setiap biomolekul terdapat 25 jenis elemen. Jadi satu lagi biomolekul ada 25 jenis elemen, di mana 5 diantaranya itu adalah karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, sama sulfur. Nah ini dia, komposisi tubuh kita itu ada ini sebenarnya. Nah, terus ada 4 fungsi lagi untuk biomolekul. Ya, ini luar biasa. Ada 4 fungsi lagi. Fungsi yang paling pertama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat ya, kita sering makan nasi apa segala itu karbohidrat ya. Nah, fungsi karbohidrat. Yang kedua, fungsi lipid, lemak. Ada fungsi lemak. Yang ketiga adalah nukleik asid, itu adalah DNA dan RNA. Ya, istilah kerennya seperti itu. Nah, itu masuk dalam biomolekul. Ada juga protein. Nah, ini protein. Nah, kalau kita bicara biomolekul, itu sangat penting bagi kehidupan karena membantu organisme untuk tumbuh. Jadi biomolekul, sel, biomolekul, terus ada lagi di dalam biomolekul. Dan ini luar biasa ya, bayangkan sekecil itu. Mana ada manusia bisa buat itu? Tidak mungkin bisa itu. Nah inilah kondisi yang ada. Nah ini kalau kita lihat penampakan di super mikroskop, itu biomolekul kita seperti ini bentuknya. Ini adanya di dalam sel. Dan begini saja ini baru satu, belum 10.000. Ini baru satu, belum 10.000 yang ada dalam tubuh manusia. Ini biomolekul kita. Nah ini yang tadi yang saya bilang ada karbohidrat, ada protein, ya, ada nukleik asid, yang DNA dan RNA, ya, dan lain-lain. Nah ini kondisi yang ada. Nah, fungsi daripada itu adalah karbohidrat, lipid, asam, dan protein. Oke, kita lanjut. Nah ini unik lagi. Di dalam tubuh kita ini, sel itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Sel itu bisa komunikasi dari kaki, kirim sinyal ke atas, ke kepala, bisa komunikasi. Nah, gimana cara komunikasi mereka? Nah, mereka komunikasi dengan mengirim namanya ligen. Ya, ini istilah ilmiahnya, tapi paling tidak kita mengerti dulu ya. Nah, ini namanya ligen. Di sini, di sel yang lain ada namanya reseptor. Jadi dia melepaskan ligen ini masuk ke reseptor untuk target. Dia komunikasikan apa? Dia komunikasikan apa? Gimana kamu, sehat gak? Wah, kurang sehat nih, saya sakit nih. Dia kirimlah sinyal ke bawah. Jadi tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kita selama ini berpikir bahwa harus ke dokter setiap saat ya. Padahal tanpa kita sadari, tubuh manusia itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah inilah salah satu komplikasi antara sel ya. Dan ada juga sel yang tidak mau berkomunikasi ke bawah. Ada sel diam namanya ya. Nah sel diam ini gimana cara aktifkannya? Nah itulah tadi fungsinya frekuensi ya. Jadi diaktifkan dengan rangsangan daripada frekuensi sehingga dia bisa aktif kembali, dia bisa berkomunikasi kembali, dia bisa memperbaiki diri sendiri kembali. Nah inilah fungsi daripada sel. Ini luar biasa, ini maha besar apa. Nah ini kalau kita lihat bahwa sel ini bisa berkomunikasi ya, bahkan jarak dekat dan jarak jauh ya. Dia bahkan bisa mencari sel mana nih yang rusak, sel mana nih yang sakit ya, atau yang virus mana yang masuk ke dalam tubuh. Mereka kadang-kadang keroyokan tuh ya. Contohnya kemarin ya, COVID ya. Nah itu nanti saya jelasin juga bagaimana sehingga bisa penyembuhan COVID itu sendiri. Nah dalam jurnal ilmiah ini kita bicara, kalau bicara masalah medis harus bicara jurnal ilmiah, karena jurnal ilmiah ini mereka sudah melakukan penelitian bertahun-tahun dan sudah mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah ini kalau kita bilang dalam penelitian ilmiah untuk potensial klinik aplikasi daripada terahertz radiation, itu ditemukan bahwa potensi terbesar dari radiasi terahertz ini dalam aplikasi biomedis ya. Sejauh ini adalah pencitraan kanker.
Jadi bisa mencitrakan kanker dalam tubuh kita, di mana sih posisi kankernya, ketahuan nanti dengan gelombang terahertz seperti itu. Dan banyak hal lain, bukan saja ini. Nah, terus kemudian kanker kulit, mulut, lambung, payudara, dan otak, ya, ditemukan DNA ganas termetilasi. Ini ada resonansinya. Jadi ingat tadi, sidik jarinya gelombang terahertz, ya. Tadi saya bilang 1 sampai dengan 10 terahertz. Ini posisinya di 1,65 terahertz. Berarti cuma gelombang terahertz yang bisa mendeteksi dan bisa mengobati. Ya. Mengobati di sini dalam arti kata, dia kirim sinyal kepada tadi saya bilang sel tadi untuk bisa merangsang ke tempat sel yang rusak untuk diperbaiki. Seperti itu. Nah, inilah fungsinya gelombang terahertz itu. Nah, ini juga bisa dimasukkan sebagai biomarker kanker yang potensial. Jadi semacam penanda gitu, bahwa di situ ada kerusakan, di situ ada kanker dan sebagainya. Inilah fungsi daripada gelombang terahertz. Nah, ini hasil jurnal ilmiah bahwa cancer treatment dengan terahertz itu memungkinkan sekali dan terbukti, ya. Nah, ini salah satu bukti daripada hasilnya, bahwa dia menggunakan 1,65 dan 1,5 terahertz, ya. Ini gelombang lain nggak ada yang punya nih, gelombang ini saja nih penandanya, yang sehingga mereka bisa apalagi namanya memperbaiki jaringan tersebut. Jadi sel kita, biomolekul kita dirangsang dengan gelombang terahertz tersebut, sehingga bisa pada posisi 1,6 1,7 1,5 ini bisa memperbaiki sel. Nah, ini hasil penelitian mereka. Tadinya yang penyebaran yang luar biasa, ini dengan penyinaran gelombang 1,6 terahertz ini bisa turun luar biasa, turun drastis, ya, turun drastis. Kenapa? Sel tersebut yang mati tadi, yang sudah rusak, diperbaiki, dibantu dengan sel-sel yang baru gitu, yang betul-betul sehat untuk memperbaikinya, ya. Nah, inilah kondisinya. Nah, ini yang dimaksud demetilasi, ya. Demetilasi proses kimia. Ya, jadi penghilangan gugus CH3, ini terlalu ilmiah, ya. Nanti Pak dokter mungkin bisa jawab itu. Tapi sebenarnya saya jelasin bahwa inilah demetilasinya daripada molekul, ya, yang tadi dirangsang oleh gelombang terahertz. Ini luar biasa. Oke, untuk jurnal ilmiah lagi yang lain, ini dinyatakannya dalam gelombang terahertz wave ini untuk diagnostik dan treatment. Jadi untuk mendiagnosa orang dengan gelombang terahertz dan mentreatment orang dengan gelombang terahertz. Nah, bisa lihat tuh, semua tipe-tipe kanker kulit, oral, brain, lungs, paru-paru, ya, sampai ke prostat, usus, serviks, sampai dengan gastro, ya, sampai dengan lambung dan sebagainya. Ini semua bisa dideteksi. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa disembuhkan nggak? Bisa dibantu nggak untuk regenerasi sel yang rusak tadi? Digunakanlah ini. Dari hasil terahertz treatment aplikasi ini, mulai dari masalah tumor bisa dikurangi, ya, ukuran tumornya. Terus kemudian masalah kanker kulit, healing burn injuries, ini memperbaiki luka-luka bakar, ya. Terus kemudian kardiovaskular untuk jantung, ya. Terus kemudian untuk korneal, untuk mata, diperbaiki juga untuk masalah mata. Jadi jangan khawatir, gelombang terahertz tidak merusak mata, ya. Dia bahkan mengobati, ya, membantu pemulihan daripada mata. Itulah salah satu gambaran bahwa dengan terahertz aplikasi ini cukup luar biasa. Ini semua terbukti dengan jurnal-jurnal yang ada. Nah, ini tadi, gimana sih terahertz ini bisa ngobatin COVID? Nah, ini dibuat jurnalnya dari Rusia, ya. Jadi Rusia ini dia buat jurnalnya, dia buat dari salah satu universitas di Saint Petersburg, ya, Petersburg di Rusia Federasi. Itu dia katakan bahwa ini terahertz, penyinaran terahertz pada pulmonologi. Nah, itu aliran-aliran pernapasan semuanya. Jadi disinarin tuh dengan terahertz bagi orang penderita COVID. Nah, dengan rangsangan itu hasilnya luar biasa. Dari hasil penelitian mereka, COVID itu hasilnya adalah dia bisa mengurangi masa tinggal pasien di unit perawatan intensif selama 4-8 hari, 5
Ini yang kita bicara yang COVID ganas ya, yang kalau dulu Delta ya kalau tidak salah ya. Nah ini penelitian dari Delta. Terus kemudian dia juga mengurangi beban radiologis dan farmakologis. Jadi tidak perlu banyak-banyak obat-obatan, bahkan penyinaran yang dilakukan lewat apalagi namanya radiasi yang Presentasi tentang terahertz, dia iTeraCare. juga mengurangi waktu intubasi Hari pasien. ini Untuk ventilasi diadakan kan di biasa orang Makassar, sudah parah, di Hotel itu intubasi. Swiss Bell. Dibuat napas buatannya kalau nggak salah yang masuk ke dalam tenggorokannya, dan ini Pada dengan tanggal hasil 10 ini, Desember dengan radiasi dari terahertz 2022. ini bisa dikurangi. Terus Yang kemudian hadir dia juga ada meningkatkan 50 orang. prognosis yang menentukan pada Begitu pasien dengan faktor risiko. antusiasnya Banyak mereka faktor risikonya untuk mendengarkan apalagi namanya tidak terjadi apa dengan perlunya pasien yang telah disinari oleh iTeraCare gelombang atau terahertz. Ini gelombang luar biasa. terahertz bagi tubuh manusia. Nah, jadi rehabilitasi ini lebih cepat dilakukan gitu loh. 4 dengan 8 hari sudah bisa rehabilitasi. Tidak perlu lama-lama di rumah sakit. Nah, ini hasil penelitian sehingga Rusia paling cepat ya bebas daripada COVID. Nah, itu kenyataan karena ini hasil daripada jurnal ilmiah. Nah, terus kemudian lihat hasilnya. Pasien-pasien yang sudah diberikan terapi dengan terahertz ya, hasil sebelum treatment ini, sebelum dikenakan gelombang terahertz ya. Nah ini ESR ini tes untuk eritrosit ya. Itu kalau dokter kalau mau ngecek ada peradangan dia gunakan ESR. Dia tes peradangan. Kalau normalnya itu 2 sampai 20. Bayangkan sebelum treatment 41. Berarti jauh kan? Dahsyat ini, luar biasa gitu loh. Sebelum treatment dia 41. Ya. Nah untuk gula, ini gulanya, ini sugar. Nah, ini tesnya normalnya RBS ini kurang lebih 4 sampai 5. Ya, pasien itu oke, sudah berada di posisi 3,66. WBS ini adalah white blood, darah putih, ya, darah putih. Tesnya kalau normal itu 4 sampai 9 karena dia ada infeksi jadi 28,7. Jadi sebelum di treatment pasien itu luar biasa gitu. Nah, 2 hari setelah treatment, ini treatment dengan gelombang terahertz nih. Dari hasil penelitian 2 hari ini lihat tuh, eritrositnya sudah turun 19, ya, sudah di bawah, maksudnya sudah posisi normal. Posisi juga 3,62 dan di sini 8,9. Cepat sekali, cuma 2 hari. Ya, penyembuhannya bisa terjadi 2 hari. Kenapa? Ini disinari dengan gelombang terahertz. Sel itu langsung berkomunikasi, yang tadi mati berkomunikasi dia bisa bangkit kembali, dia saling komunikasi dalam tubuh untuk bagaimana memperbaikinya. Nah inilah kondisi yang ada. Bahkan 7 hari lebih sempurna dia. Ya. Posisi hasil 7 hari dari eritrosit, ya, terus kemudian dari gula darah, bahkan dari darah putih. Ya. Ini sudah posisinya sudah mulai normal semuanya. Dan ini luar biasa, hanya dengan gelombang tera. Nah kalau kita bicara buku-buku referensi, ada beberapa buku referensi yang menarik sekali. Ya, ini saya mau cerita karena apa? Ini benar-benar merupakan penelitian juga. Referensi buku yang pertama adalah Ellen D. McCusick. Ya. Dia menyatakan bahwa dia seorang ahli. Dia menyatakan bahwa selama ini sains Barat itu menyatakan bahwa tubuh kita itu makhluk kimia dan makhluk mekanis. Ya. Dulu itu penelitian-penelitian sebagainya suka menyatakan bahwa tubuh manusia itu makhluk kimia dan makhluk mekanis. Tapi dari hasil penelitian dia sudah mulai masuk bahwa kita pada dasarnya adalah elektromagnetik dan vibrasi. Ya. Manusia itu punya frekuensi gitu, punya frekuensi yang bisa seperti sel aja bisa berkomunikasi, ya kan? Nah punya frekuensi. Nah frekuensi inilah dengan vibrasi ini bahwa kita terdiri dari ya seperti yang mereka sampaikan, ada cahaya, suara dan sebagainya. Nah ini frekuensinya tidak terbayangkan. Ada buku satu lagi yang menarik, namanya Body Electric. Ini Robert Becker. Ya, ini salah satu dokter. Dia meneliti tentang manusia dan gelombang. Nah, Robert Becker ini dia bilang bahwa manusia itu adalah body elektrik. Kita punya tubuh ini ada listriknya. Pernah nggak kita rasa bahwa kita lagi jalan bersentuhan dengan orang tiba-tiba kayak ada
listrik ya, seperti itu. Nah itu dia menyatakan bahwa manusia ini ada listriknya, gitu loh. Nah sehingga dia menemukan banyak sekali penemuan-penemuan dan teori-teori bahwa benar manusia itu adalah elektromagnetik, ya. Jadi bukan lagi kimia dan mekanis. Ya. Nah ada yang menarik lagi, Dr. Bruce Tainio ya. Ini Dr. Bruce Tainio ini dari Chennai University dari Washington. Dia melakukan penelitian terhadap frekuensi tubuh. Jadi manusia itu punya frekuensi tubuh. Dia katakan bahwa frekuensi sehat tubuh manusia itu adalah 62 sampai 78 MHz. Ya, jadi kita ini ada frekuensi. Jadi mengeluarkan frekuensi itu 62 sampai 78 MHz. Nah, jika frekuensi diturun daripada ini, maka imun tubuh manusia juga akan turun. Gitu lah. Jadi tubuh kita kalau rendah frekuensinya itu turun. Nah, gimana cara lihatnya? Ini kondisinya seperti ini. Ya, jadi kalau kita sehat, dia bilang 62 sampai 78 MHz. Kalau turun 58 MHz, berarti imun tubuh kita turun. Jadi kalau dicek dengan frekuensi tubuh manusia, Pak, imun tubuhnya turun itu kalau sudah 58 sampai 58 MHz. Turun lagi berapa? 55, gejala flu dan pilek. Jadi kalau besok-besok kalau kita mau ngecek sisa masuk ke ruangan chamber aja tulis Bapak 52 atau 55 MHz. Oh, Bapak kena flu. Jadi lebih mudah untuk pengecekannya gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh harus bayar dokter ya. Kita ada lorong aja masuk kita bisa cek kita punya frekuensi tubuh. Nah gimana kalau 52? Nah 52 itu bisa kita kena penyakit kulit ya, herpes, candida dan sebagainya, simptom bar. Nah itu kalau kita turun lagi. Nah kalau turun lagi gimana? Wah kita kena cancer. Gitu jadi kalau bilang dia punya penelitian ini bahwa kalau turun terus ini kita punya frekuensi tubuh manusia, maka itu posisinya 42 adalah kena cancer. Nah gimana kalau turun lagi? Kalau turun lagi meninggal, innalillahi. 20 MHz itu sudah meninggal, sudah mau habis frekuensi tubuh manusianya. Jadi ya itulah. Jadi jangan salah bahwa kita ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik juga seperti itu. Nah gimana untuk naikinnya supaya tadi yang frekuensi udah turun? Nah kita gunakan juga frekuensi. Ya kita gunakan Aitera seperti itu. Nah ini nanti saya akan dijelaskan oleh Pak Dokter untuk kejelasan yang lainnya. Nah saat ini dunia itu lagi berubah, khususnya untuk masalah penelitian terhadap gelombang tera. Nah, negara pertama yang betul-betul mengaplikasikan gelombang terahertz ini adalah negara China. Ya. Yang kedua adalah Jepang. Ya. Yang ketiga Israel. Nah, ini mereka semua ini ahli-ahli nih. Ya. Mereka bisa meneliti dan sebagainya, mereka kembangkan. Nah, yang keempat adalah Amerika. Dan ini luar biasa. Mereka sekarang lagi mengejar apa? Fungsinya apa? Karena terahertz ini akan digunakan pada gelombang HP kita nanti untuk yang 6G. Sekarang kan 5G ya. Ada 4G ya, 4G, 5G. Dulu ada gelombang GPRS, sekarang sudah 5G. Nah, untuk masa depan mereka akan gunakan 6G. Kenapa? 100 kali lebih cepat daripada 5G. Jadi kalau kita mau upload foto, video di HP itu lebih cepat 100 kali. Nah itu menggunakan gelombang tera. Nah ini mereka pelajari, mereka teliti semuanya. Nah kalau kita bicara global market untuk patennya, mematenkan gelombang ini sudah dari tahun 2006 sampai 2016 itu naik terus. Kalau kita bilang global pasarnya naik terus. Sampai dengan tahun 2022 semua produk-produk gelombang tera itu di pasarnya naik terus. Ya, tidak pernah turun ya. Nah, inilah sehingga China Technology ini datang dan dia ya ini kalau orang China itu biasanya suka ngopi-ngopi dia. Dia lihat kopi, ya, dia kembangkan dan dia lebih bagus daripada aslinya seperti itu. Nah, inilah teknologi yang mereka ambil. Nah, di sini China's Academy of Sciences, dia ini seperti litbangnya Indonesia ya. LIPI di Indonesia, kalau sekarang kan BRINS ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia bekerja sama dengan Sinochem, ya Sinochem itu untuk kimia, ya maka mereka mengembangkan suatu produk
yang bisa memancarkan gelombang tera. Nah, produk ini dibangun oleh namanya perusahaan nama Desang, ya. Desang di Nanjing, ya. Ditemukan pada tahun 2015, ya. Kurang lebih sampai sekarang sudah 7 tahun. Itu mereka kembangkan ini untuk gelombang tera. Fungsinya apa? Supaya setiap manusia itu bisa mengobati dirinya sendiri, gitu. Jadi dengan alat ini, dengan pancaran terahertz ini bisa mengobati diri sendiri. Nah, apa sebabnya kami di sini datang bersama Pak Dokter dan sebagainya bisa lebih jelaskan secara ilmiah, ya, bahwa ini gelombang, ini bukan gelombang asal gelombang, tapi memang dia merangsang biomolekul tubuh manusia untuk mengobati, manusia itu bisa mengobati sendiri, seperti itu. Jadi alat ini bukan alat obat, bukan. Alat ini adalah alat yang merangsang biomolekul manusia untuk memperbaiki dan mengobati diri sendiri. Nah, inilah fungsinya. Ya. Nah, inilah alatnya, bentuknya seperti ini. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dokter. Namanya iTeraCare. Nah, iTeraCare ini mengandung 3 unsur, ya, di dalamnya. Salah satunya adalah teknologi iTeraCare, ya. Yang kedua adalah quantum teknologi. Yang ketiga optik silicon, ya, silika optik teknologi. Nah, ini semuanya dirancang oleh perusahaan teknologi China untuk memancarkan gelombang terahertz. Nah, ini saya punya prinsip, ya, dengan segala kelebihannya. Ya, mari bersama kita berbagi kebaikan, ya, dengan manfaat gelombang terahertz. Saya mau jelasin sedikit sebelum saya tutup, karena sini nanti ada Pak Dokter akan jelaskan juga, Pak Robert juga akan jelasin. Saya ini berdiri di sini bukan orang perusahaan, ya, bukan dari perusahaan yang saya bawa sekarang. Saya berdiri di sini karena saya sebagai pasien. Ya. Saya pasien dari Pak Robert dan dokter sebelumnya. Ya. Saya mempunyai masalah dengan pengapuran tulang belakang. Jadi selama 4 tahun saya betul-betul, ya, menderita. Kenapa? Karena ada pengapuran di tulang belakang saya. Saya tidak bisa untuk bersila. Jadi kalau saya ke masjid, itu sakitnya luar biasa. Saya harus pakai duduk, dan duduk di deretan orang-orang 80 tahun. Jadi, ya, saya menikmati itu kurang lebih 2 tahun, ya, dengan kesakitan yang luar biasa. Dokter meminta saya, oke, Her, kamu 50-50. Apa itu, Dok? 50 kamu sembuh kalau dioperasi, atau 50 kamu lumpuh kalau dioperasi, karena operasi tulang belakang, ya kan? Jadi dengan kondisi seperti ini saya pilih tidak mau, tidak mau operasi saya, karena saya berpikir mungkin ada terapi atau mungkin ada alternatif yang bisa saya ikutin. Nah, alhamdulillah mungkin Allah kasih jalan melalui perantara Pak Robert. Ini Pak Robert nih orang di situ. Dia datang ke rumah saya. Dia, aku terapin kamu. Ya, ini cerita yang betul-betul luar biasa yang sampai sekarang saya terkesan, sehingga apa? Saya mau bela-belaan mengembangkan ini karena apa? Bisa membagi sama sesama, ya. Saya bisa membantu orang gitu loh. Dan memang saya selama ini tugas saya, ya, sembari kerjaan saya juga ada, saya terapi orang. Saya bantu orang untuk bisa sembuh seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga terbukti juga dengan ibu saya. Ibu saya itu punya tumor di belakang, tumor sebesar tangannya, sebelah tangan ini itu sudah lama. Dia itu tumornya tumor jinak. Nah, itu kami terapi gantian selama 2 bulan. Setelah terapi itu, nanti saya akan jelasin nanti setelah acara ini. Itu alhamdulillah tumornya hilang, langsung hilang. Cuma 2 bulan terapi, dan itu saya lakukan setiap hari. Dan ini luar biasa, sehingga saya sangat terkesan dengan produk ini, dan saya meyakini bahwa ini produk, ya, saya bisa berbagi dengan semua orang. Dan insya Allah, ya, hari ini juga, ya, kita akan berbagi lah seperti itu. Baik, terima kasih, ya, saya